Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maksud saya, adalah Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu berarti Dia tidak pernah melepaskan dan meninggalkan karya ciptaannya, baik makhluk hidup maupun benda mati, manusia atau hewan. Selalu ada di dalam genggam pemeliharaan Allah yang sempurna. Allah bertanggung jawab atas kelangsungan ciptaannya. Allah selalu hadir dalam ciptaannya. Allah selalu hadir dalam ciptaannya, sebab tanpa kehadiran Allah, jagat raya ini menjadi kacau balau. Tanpa kehadiran Allah, bumi ini kacau balau. Allah hadir dalam ciptaannya, maka kehidupan di bumi ini bisa tetap berlangsung. Sebab kehadiran Allah juga adalah kehadiran tatanan. Tatanan yang membuat kehidupan di bumi ini bisa berlangsung dengan tertib, dengan segala hukumnya. Tidak mungkin hukum alam dan segala tatanan bumi ini bisa terpisah. Maksud saya, tidak mungkin hukum dan tatanan ini bisa terpisah dari pribadi yang menciptakan hukum dan tatanan itu. Di mana Allah hadir, maka hukum dan tatanannya bersama dengan Dia yang akan menata ciptaannya. Jadi dalam keberlangsungan ciptaan, pasti mutlak selalu ada Sang Pencipta. Sebab tatanan atas alam ini tidak akan terlepas dari kehadirannya. Kalau Allah hadir, saudaraku, maka ciptaannya menjadi teratur dan tertib. Kalau Dia tidak hadir, maka segala sesuatu menjadi kacau balau. Tidak ada kehidupan dan tidak ada keindahan. Tidak ada kehidupan dan tidak ada keindahan sama sekali kalau Dia tidak hadir. Jadi kalau suatu hari nanti Allah meninggalkan bumi ini, maka bumi akan menjadi kacau balau. Kacau balau. Inilah yang dimaksud dengan lautan api. Wahyu pasal 15 ayat yang kedua, pasal 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10, ayat 14 sampai 15, ayat 21, maksud saya pasal 21 ayat 8, Wahyu pasal 21 ayat 8. Lautan api, kacau balau. Itulah sebabnya neraka adalah tempat di mana Allah tidak hadir. Suatu kengerian yang tidak dapat dibayangkan dan tidak ada kata yang dapat melukiskan keadaan tempat di mana Allah tidak hadir. Alkitab hanya melukiskan dengan satu kalimat yang diucapkan, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Tangis dan kertak gigi. Ratap, tangis dan kertak gigi.
Segala sesuatu tentu dalam pengamatan Allah, tetapi tidak semua tempat menerima kehadirannya yang membawa kehidupan dan keindahan. Neraka itu tempat di mana tidak ada kehidupan dan kehadiran. Maka Alkitab mengatakan itu sebagai kematian kedua. Lautan api, kematian. Karena Allah tidak hadir, tidak ada kehidupan. Kengerian luar biasa yang tidak terbatas. Kengerian yang tidak terbatas. Mengerikan sekali, saudaraku. Ya. Jadi kalau Allah hengkang meninggalkan bumi ini, berarti tidak ada kehadirannya, maka bumi kembali menjadi kacau balau seperti sebelum penciptaan. Di Kejadian pasal 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini sebuah dramatisasi yang hebat, ya. Sebuah fragmen, ya, yang luar biasa ketika bumi dalam keadaan kacau balau, Allah melayang-layang. Di dalam versi King James diterjemahkan, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Nah, ini Allah bergerak. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Saudaraku, ini sebuah fragmen yang luar biasa. Ketika Spirit Allah bergerak, move upon the face of the waters. Wah, saudaraku, dahsyat sekali. Dari keadaan kacau balau, maka Allah mulai mau membentuk jagat raya ini. Dalam bahasa aslinya, VH-Arech, Hayetah, Tohu Wavohu, Wahosek, Alpenitehom, Verwach, Elohim, Merachervet, Alpeni, Hamayim. Merachervet itu artinya bergerak. Jadi Allah bergerak. Merachervet, ia bergerak, ia melayang-layang. Alpeni itu di permukaan atau wajah. Hamayim, mayim, air di atas air. Bumi belum berbentuk dan kosong, dalam teks aslinya adalah tohu wa vohu, yang artinya maka atau dan ada kekacau balauan, berlangsung kekacau balauan. Ini keadaan bumi yang tidak tertata atau tidak terbentuk. Tidak ada keteraturan, tidak ada kehidupan dan keindahan. Tidak ada kehadiran Allah, berarti tidak ada keteraturan. Karena tidak ada tatanan, maka tidak ada kehidupan pula dan tidak ada keindahan. Dalam Yeremia pasal 4 ayat 22 sampai 23, terkait dengan hal ini firman Tuhan berkata, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya.
keadaan bumi sebelum diciptakan itu, ya, di dalam terjemahan kita itu kegelapan, darkness, vekoseh. Koseh itu artinya gelap, saudaraku. Gelap di sini memang berkeadaan gelap secara lahiriah karena memang Allah belum menciptakan benda-benda terang. The absence of light. Jadi belum ada benda-benda terang. Kemudian Allah menciptakan bulan, matahari, bintang. Wow, menjadi very beautiful. Lalu orang bisa berkata, then sing my soul, my Savior God to thee, how great thou art. Ya. Saudaraku, suatu hari nanti bumi akan berkeadaan kembali seperti belum diciptakan. Bahkan lebih dahsyat, yaitu menjadi lautan api. Karena Allah tidak hadir atau Allah tidak bergerak, tidak merah hefet, maka tidak ada keadaan yang baik di situ, saudaraku. Ada satu kalimat lagu yang saya tulis, ini referennya, saudaraku. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan cemawa. Suatu saat
pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Nyanyikan, yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Saudara nyanyikan, yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Sekali lagi katakan, saudara, yang aku tahu, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Tuhan matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Suatu hari nanti, saudara, juga akan berkeadaan sama seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan lebih dahsyat karena menjadi lautan api. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 34 itu dari ayat 1, ada model kecil atau contoh kecil atau sebuah miniatur dari keadaan suatu tempat yang dihukum Allah dengan Allah tidak hadir, dalam arti menunjukkan ketidakhadiran Allah untuk mendatangkan atau membawa kehidupan dan keindahan. Saya hanya mengutip 2 ayatnya saja. Kalau saudara membaca dari ayat 1 itu luar biasa ngerinya. Ayat yang ke-11. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya. Jin itu menunjuk kuasa kegelapan. Jin-jin akan diam di dalamnya. Dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja. Jadi tidak ada pemerintahan. Dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Itu saudaraku. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan untuk menemukan, kesempatan untuk menjumpai Allah, untuk membangun persekutuan dengan Dia, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, saudara. Firman Tuhan mengatakan agar kita mencari Dia selagi Ia berkenan ditemui. Dengan hal ini mestinya
Allah, dia adalah entitas atau pribadi yang benar-benar nyata. 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 Nyata bukan berarti kelihatan, saudara. Arus listrik tidak kelihatan tapi nyata. Yang membuat lampu menyala, yang tersengat bisa sakit bahkan mati, itu arus listrik. Yang bisa menggerakkan mesin, yang membuat kegelapan tersingkir. Nyata bukan berarti kelihatan, tapi nyata itu ada. Nyata bukan berarti bisa disentuh. Kalau Allah nyata bukan berarti ia harus kelihatan dan bisa disentuh secara fisik. Dan jangan menganggap Allah bisa kita ajak berinteraksi dengan cara suka-suka kita atau cara manusia memperlakukan sesamanya. Makanya ada kebenaran supaya kita dituntun untuk memiliki kehidupan, keadaan hidup, keadaan moral, keadaan karakter, keadaan kodrat ya, yang bisa bersentuhan dengan Allah yang Maha Kudus. Allah hadir di dalam kehidupan manusia yang lebih dekat dan lebih nyata dari siapapun dan apapun. Dan ini kabar baik. Manusia dapat berinteraksi dengan cara yang istimewa, yang oleh karenanya Yesus datang untuk mengajar bagaimana bisa kembali diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya secara pasif, Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Lalu kita dibenarkan dan dibawa kepada Allah, lalu kita langsung bisa berdamai secara ideal. Kita harus berubah, kita harus bertumbuh sesuai firman-Nya agar kita kudus seperti Dia kudus. Dan Allah jelas mengatakan, firman Tuhan jelas mengatakan, jangan menyentuh apa yang najis. Kuduskan dirimu, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Jadi harus berkeadaan baru. Dan itu tidak otomatis. Ya, kita harus dimuridkan, harus mengalami proses perubahan, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen merasa setelah jadi Kristen otomatis hubungannya langsung ideal dan harmoni dengan Allah. Itu salah. Memang ketika kita baru menjadi Kristen, kita seperti harmoni dengan Allah. Iya. Ini sama dengan orang tua yang menerima anak usia 2, 3 tahun, 4 tahun. Anak merasa harmoni dengan papa mamanya. Tetapi dia tidak boleh terus berkeadaan kanak-kanak, dia harus bertumbuh dewasa. Demikian pula hubungan kita dengan Allah. Yesus datang untuk memperdamaikan dengan darah-Nya. Tetapi dia juga datang mengajarkan Injil untuk bisa memperbarui cara berpikir, mengubah kodrat orang percaya agar memiliki hidup, gaya hidup, cara berpikir seperti gaya hidup dan cara berpikirnya. Ini saudaraku yang Allah kehendaki. Supaya kita bisa mengalami Allah. Saya mengakui bertahun-tahun dulu menjadi orang Kristen. Saya Kristen dari kecil, saudaraku. Saya lahir dari keluarga Kristen. Tapi saya melihat orang-orang Kristen ketika saya masih kanak-kanak dengan ukuran mata pertimbangan dan teropongan saya hari ini, itu bukan orang Kristen. Bagaimana mereka konflik, bagaimana majelis rapat berkelahi. Itu wajah atau peta gereja yang sudah saya lihat waktu itu.
tetangga Kristen. Di antaranya waktu saya masih kecil saja, saya sudah mengerti, kok jahat banget orang ini. Bisa begitu, saudara. Menjadi Kristen itu seperti Kristus agar diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya hari ini kita melihat banyak orang Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan sebenarnya tidak berjalan dengan Allah. Allah yang memenuhi jagat raya ini, yang rohnya masih berkenan ada di bumi, masih bergerak di bumi ini. Masih bergerak, masih, ya kalau meminjam kata dalam bahasa Ibrani, waktu Allah melayang-layang ini, merah hefet. Sekarang Allah juga sedang bekerja untuk mengubah manusia, saudara. Tetapi ironinya Allah seperti sosok misteri yang tidak tersentuh sama sekali oleh makhluk ciptaan yang namanya manusia ini. Allah seperti ada di dunia lain yang berdimensi tak tersentuh oleh dimensi kehidupan manusia di bumi. Padahal walaupun Allah bertata di tempat yang maha tinggi, di terang yang tidak terhampiri, tetapi Roh Kudus, rohnya, roh Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia secara nyata dan real. Kalau tidak, tentu dunia ini sudah kacau balau. Ini berarti walaupun Allah adalah Allah yang multidimensional, yang dimensinya tidak terbatas, tetapi Dia memberi ruangan untuk hadir, masuk dalam dimensi ciptaannya, yaitu kita. Dan kita bisa berinteraksi dalam hubungan pribadi, hubungan interpersonal dengan Allah. Mestinya. Walaupun Allah multidimensional, bahkan tidak terbatas dimensinya, Dia menyimpan berjuta misteri. Tetapi Ia berkenan ditemui, Ia berkenan memberi diri, Dia memberi ruangan di mana Dia hadir, dan manusia yang diciptakan hadir pula dalam dimensi di mana manusia dan Allah bisa bersekutu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, aku tidak malu mengaku mereka anak-anakku, mereka umatku, dan aku Allahnya. Aku tidak malu. Allah memberi diri. Ini bahasa yang namanya bahasa antropomorfisme. Ya, jadi menggambarkan Allah seakan-akan manusia, seperti manusia, berperasaan seperti manusia, malu misalnya. Saudaraku, Allah mau dipanggil Allah. Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, berkenan dipanggil Bapa oleh korban Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru Yesus memperkenalkan Bapa. Di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 29. Tuhan Yesus berkata, ya, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan kepada siapa anak itu menyatakan diri. Jadi kita juga bisa mengenal Bapa karena Yesus menyatakan siapa Bapa. Itu saudaraku. Luar biasa bukan? Itulah sebabnya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita, karena Allah berkenan hadir dan dikenal. Allah berkenan ditemui oleh manusia. Kalau kita jujur saudaraku, kalau jujur, Allah itu bagi banyak orang beragama, tidak usah bicara orang ateis yang tidak percaya adanya Allah. Orang beragama pun banyak memiliki Allah dalam fantasi, bukan Allah yang real dan nyata. Mereka alami fantasi. Dalam arti sempit adalah khayalan, gambar dalam angan-angan
yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak nyata, tidak benar-benar ada, hanya ada di dalam pikiran. Fantasi juga berarti hanya dalam imajinasi atau bukan suatu realitas. Sesuatu yang tidak nyata atau tidak real, ya. Kalau dikatakan Allah dalam fantasi artinya Allah yang hanya dalam angan-angan, dalam khayalan, dalam pikiran, dalam rasio yang tidak sungguh-sungguh dijumpai dan dialami. Padahal Allah itu realitas yang selalu real time dan benar-benar nyata bagi mereka yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Allah dengan segala harga yang harus dibayar. Ciptaan Allah benar-benar nyata dan tidak terbantahkan, baik makhluk hidup seperti manusia alam jagat raya ini, ya, yang sangat sempurna, ada dengan tidak sendiri, ada bukan karena muncul dengan sendirinya. Kita ini dan makhluk ciptaan yang lain dan semua keberadaan jagat raya ini eksis karena Allah yang menciptakan. Pasti ada yang merancang dan menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Metabolisme tubuh kita yang sempurna, ya, siklus alam, kehidupan makhluk hewan sesuai dengan habitatnya. Wah, itu hebat sekali, saudaraku. Kalau dikatakan Allah dalam fantasi, bukan berarti Allah itu fantasi. Sejatinya Allah itu pribadi yang hidup, Allah yang nyata. Dia adalah realitas, bahkan di atas segala realitas. Sebab sebelum segala sesuatu ini ada, dia sudah ada. Ia lebih dari segala realitas. Sebab dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak diciptakan dan tidak diadakan, dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dikatakan Allah dalam fantasi, artinya Allah yang hanya dibicarakan dengan kata-kata, kata-kata lisan, hanya dipelajari sebagai objek pengetahuan di seminari atau sekolah tinggi teologi, ya, menjadi bahan diskusi, isi khotbah di mimbar-mimbar, konten perdebatan, konten argumentasi atau konten adu argumentasi di atas lembar kertas sebagai buku, menjadi objek yang ditulis dalam jurnal-jurnal teologi, karya tulis, skripsi, tesis, serta disertasi. Allah dalam fantasi adalah Allah yang hanya di dalam angan-angan tanpa dialami secara konkret. Dan banyak teolog, pemimpin gereja dan jemaat Kristen yang masih dalam keberagamaan kosong memiliki Allah dalam fantasi. Mereka masih hidup dalam keberagamaan seperti yang kita melihat hari ini. Mereka pintar berbicara mengenai teologi, bisa berdebat, bisa memaparkan begono begini mengenai Allah. Tetapi itu bukan jaminan dia telah bersentuhan dengan Allah. Saudaraku, banyak orang hidup dalam keberagamaan seperti itu karena memiliki pandangan yang salah mengenai pengertian percaya. Sering percaya dipandang hanya dari satu aspek, satu arah, pihak manusia, tapi tidak memperhatikan pihak Allah. Saudara percaya Allah, tapi Allah merasa nggak saudara percayai dia? Coba, sekarang satu hal saja yang saudara saya ajak mempersoalkan. Keadaan saudara hari ini kira-kira berkenan nggak di hadapan Allah? Ya enggak tahu, jawabannya biasa begitu. Dan orang tidak sungguh-sungguh mau cari tahu, keadaanku saat ini kira-kira berkenan nggak di hadapan Allah? Allah senang nggak dengan keadaanku saat ini? Sedikit sekali atau hampir tidak ada orang yang benar-benar mempersoalkan. Nah, kita harus mempersoalkan supaya begitu kita meleset sedikit kita berbuat salah, kita sudah minta ampun, saudara. Kalau Allah itu hidup, kita jaga perasaannya. Dia hadir dalam hidup kita yang lebih dekat dari siapapun dan apapun. Dia bisa meneropong kedalaman hati
kita, lebih dari kita mengenal diri kita. Jadi kalau kita serius mau hidup berkenan di hadapan Allah, dia pasti berbicara dan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya sudah mempercayai Allah dan tidak lagi mempersoalkan Allah dalam hidupnya. Mereka hanya yakin saja Allah ada, lalu mungkin juga bermoral baik, tapi baiknya juga belum tentu baik di mata Allah. Banyak orang Kristen dan teolog sudah terjebak dalam kebiasaan orang-orang Kristen selama berabad-abad yang memiliki pengetahuan teologi, sibuk dengan doktrin dan sistematika teologi, tapi tidak sibuk dengan Allah secara pribadi. Anda bisa bicara tentang Allah begitu mudah, tetapi tidak semudah itu untuk menemukan Allah dan mengalami perjumpaan serta hidup dalam interaksi nyata dengan Dia. Makanya kalau seorang pendeta berbicara, berkhotbah, itu bukan hanya memindahkan ilmu dari buku, dari ruang akademis kepada jemaat, tetapi menyampaikan sesuatu yang bisa membangun sebuah implikasi konkret bagaimana mereka bisa berhubungan, berjumpa dengan Allah dan memiliki interaksi yang proporsional, ideal, dan sesuai standar Alkitab. Nah, kalau pembicaranya sendiri tidak mengalami, dia hanya cakap berbicara. Tetapi dari isi perkataannya, maksud saya dari nada ucapannya, dari pemilihan kata, dari sikap perasaan yang diutarakan dalam bahasa, kita bisa tahu orang ini tidak menjumpai Allah. Kalau orang menjumpai Allah, dia tidak akan mengatakan kata sekasar ini untuk orang lain. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti sesama. Dia tidak akan mengucapkan kata yang sekasar ini. Proses pertobatan itu memang berkesinambungan, saudara, tidak dalam satu hari. Jangan berpikir bahwa kekayaan pengetahuan teologi itu dapat menjawab kebutuhan umat seakan-akan itu pilar utama dalam pelayanan. Kita melihat semakin tahun gereja mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Bahkan nyaris membuat kekristenan punah di negara-negara barat. Yang dikenal sebagai negara Kristen yang memiliki segudang teolog dan seminari atau sekolah-sekolah tinggi teologi yang sangat berkualitas. Mencermati dan berkaca kepada kekristenan di negara-negara barat, kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga. Ternyata doktrin dan pengajaran mereka yang dipandang kokoh, teolog-teolog hebat, seminari-seminari dan sekolah-sekolah tinggi teologi yang hebat, serta fasilitasnya yang pasti sangat baik dengan manajemennya, tidak dapat menyelamatkan masyarakat Kristen Eropa yang menuju kegelapan abadi. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, Allah dalam fantasi membuat orang masih bisa beragama, mengadakan ibadah, ikut kebaktian gereja, mungkin juga ikut streaming ini. Banyak teolog, para pemimpin gereja dan jemaat Kristen dengan khidmat menyelenggarakan liturgi. Di dalamnya mereka berdoa, menyanyi, menaikkan pujian, penyembahan, mengucapkan pengakuan, kredo. Tetapi itu mereka menunjukkan kepada Allah dalam fantasi, bukan Allah yang benar-benar mereka alami. Kalau mengalami Allah dengan benar, itu mengalaminya dalam kehidupan setiap hari, dalam perjumpaan. Dan orang yang mengalami perjumpaan itu bukan hanya mentalnya yang berubah menjadi lebih baik atau dewasa. Sebab perubahan mental baik itu bisa dialami semua orang. Tapi perubahan kodrat menjadi semakin serupa dengan Yesus. Makin sempurna seperti Bapa di sorga. Dan kita melihat kemerosotan kekristenan yang sudah berlangsung berabad-abad. Allah hanya menjadi isi pengetahuan yang disebut teologi.
Teolog-teolog, pemimpin-pemimpin gereja, dan jemaatnya menjadi cakap berbicara mengenai Allah, tapi tidak cakap mengalami Allah dalam kesaksian hidup yang membuahkan perilaku yang agung seperti Kristus. Anda melihat perilaku banyak orang Kristen hari ini. Ini yang kita ratapi. Saya juga meratapi hidup saya. Yang dulu cakap berteologi, tapi saya tidak cakap menjumpai Allah. Sekarang kita bertobat, kita menjumpai Allah. Dalam doa pribadi, dalam kehidupan setiap hari, setiap saat, lewat segala pengalaman hidup yang kita alami. Jangan hanya menemukan Allah di dalam nalarmu. Teologi itu penting, berteologi itu panggilan yang agung dan mulia. Dan setiap orang Kristen harus berteologi dengan kaidah hermeneutik, eksegesis yang baik, yang benar. Itulah sebabnya saya membangun sekolah tinggi teologi ekumene. Tetapi, kalau hanya pengetahuan teologi tanpa disertai dengan pengalaman konkret, menjadi ibarat makanan seperti daging, ya, nutrisi yang baik tapi jadi busuk dan tidak memberi kehidupan. Allah hadir dalam hidup supaya ada keteraturan, ada tatanan, ada kehidupan, ada keindahan. Manusia yang tidak dihadiri oleh Allah tidak akan memiliki keteraturan dan keindahan, walaupun dia bisa menalar Allah tapi tidak menghadirkan Allah. Tanpa sadar banyak orang membangun teologi di satu ruangan tanpa Allah. Allah disebut-sebut, Allah menjadi objek pembicaraan, tapi jangan saudara pastikan Allah hadir di situ, karena sikap hati menentukan. Di satu ruangan berteologi tanpa Allah, kita mesti harus memiliki ruangan di mana Allah hadir, baik kita berteologi maupun dalam kehidupan praktisnya. Kita selalu menghadirkan Allah. Allah yang dalam fantasi tidak memiliki kuasa, karena itu hanya fantasi. Sehebat apapun doktrin teologi yang dimiliki tanpa perjumpaan dengan Allah, tidak mengubah hidup seseorang. Kalau orang berjumpa dengan Allah itu akan menyengat orang lain. Dengan sengatan positif, sengatan yang mengubah. Bukan sengatan yang melukai. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sampai kepada Bapa. Erketai proston patera. Itu sebuah perjumpaan. Nah, orang seringkali hanya berasumsi sudah menjadi Kristen. Cukup. Nah, ini yang jadi masalah, saudaraku. Sudah jadi Kristen, cukup. Nah, ini yang jadi masalah. Merasa sudah sampai kepada Bapa dengan menjadi Kristen itu. Ini menyimpang, saudara. Ini tidak tepat, saudaraku. Sampai kepada Bapa erketai proston patera. Walaupun saya belum menjelaskan maksud kalimat ini secara mendalam, tapi saya beritahu dulu. Hanya Yesus yang membawa orang sampai kepada Bapa. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus, itu harga mati. Saya tahu di viral juga disebutkan, ini Erastus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Saya merasa ya sedih gitu, saudara. Ini fitnah. Tapi saya belajar diam, tidak membantah. Nanti ada saatnya jemaat punya nurani dan bisa membedakan mana kebenaran, mana kepalsuan. Harga mati. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu harga mati. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus yang menebus dosa manusia, memikul semua dosa kita, mengampuni dosa kita, membenarkan kita di hadapan Allah. Tetapi hubungan berdamai bukan hanya secara pasif yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib untuk kita,
tapi juga harus secara aktif yang kita harus lakukan. Yesus aktif mengerjakan penyelamatan itu. Kita juga harus aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ketika ayat mengatakan kerjakan keselamatanmu, katergezeste yang artinya finish it, selesaikan. Ya, jadi belum selesai nih. Kayu salib telah selesai dikerjakan Yesus, selesai memperdamaikan kita dengan Allah. Tapi kita belum selesai dengan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Nah, itulah sebabnya ada gereja, ada pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Yang membuka wawasan saudara. Dan bagus saudara. Ada satu aspek yang sangat positif dengan adanya COVID-19. Anda tidak bergereja secara fisik, Anda tidak beribadah seperti biasa yang namanya berliturgi, tapi Anda di rumah. Sebab ibadah kita itu seluruh kehidupan kita. Ibadah kita itu seluruh kehidupan kita, seluruh perilaku kita, seluruh jam waktu kita. Bukan waktu kita ke gereja saja, ke gereja justru itu pertemuan bersama, lebih menunjuk persekutuan dengan sesama orang Kristen dan bersama-sama kita memuji, menyembah Allah dan mendengarkan firman. Nah, inti Injil itu adalah menyelamatkan manusia. Yesus menyelamatkan manusia, Yesus menjadi jalan manusia diperdamaikan dengan Allah. Yesus juga mengajarkan kebenaran untuk supaya manusia mengalami perubahan. Dan Yesus menjadi model dari manusia yang harus diubah itu. Jika kita makin seperti Yesus, maka perdamaian dengan Allah menjadi ideal dan itu yang harus dicapai. Jadi melalui anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, orang percaya diubah menjadi manusia yang bisa bersekutu dengan Allah. Akulah jalan. Bukan hanya dipercayai. Bukan hanya diakui benar, dijalani. Seorang sahabat yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan minggu lalu mengatakan, wah Pak, ya merespon dengan baik khotbah itu. Supaya kita jangan seperti tukang ojek. Maksudnya apa ya saya baca? Biasa, kalau cari alamat yang kita tanya tukang ojek, Pak alamat itu di mana? Dia hanya menunjuk saja. Menunjuk. Tapi dia nggak ikut pergi ke alamat itu. Jadi kita jangan hanya menunjuk. Jadi pendeta jangan hanya menunjuk. Jadi orang Kristen jangan hanya menunjuk, tuh jalannya. Tapi jalani jalan itu maksudnya. Anda jalani nggak jalan itu? Yesus sebagai jalan bukan hanya diyakini atau dipercayai benar, diakui benar, tetapi dijalani. Sebab kalau tidak dijalani maka seseorang tidak menjadi seperti dia. Kalau seseorang tidak menjadi serupa dengan dia, tidak akan dapat bersekutu dengan Allah. Yesus adalah model manusia sejati. The only perfect man yang harus kita kenakan. Jadi mengikuti jalan Yesus artinya ikuti cara hidupnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru.
Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.